Cakap, Malaysia. Lepas tu dia just chop my passport. Lepas tu bagi I the passport. So macam, okay. Desain tidak ada guna karena paspor Indonesia tidak kuat. Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor? Our Malaysian passport and how strong it actually is. Wow, you guys are lucky. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? It is ranked 12 in the world. Pemerintah luncurkan desain paspor baru. Pak Silmi Payasona. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman ya, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu video yang dimana memperkenalkan paspor Malaysia, yang bagaimana paspor Malaysia bisa kuat di seluruh negara dibandingkan dengan paspor Indonesia. Oke, seperti videonya jom kita play bersama. Let's go. Kami nonton ya. Sebelumnya saya tidak tahu tentang paspor Indonesia dan Malaysia pakai mana kekuatannya ketika sampai Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gua akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling. Jadi Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss juga. Ini yang namanya Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa. Jangan Indonesia harus ngurus visa. British Kingdom atau Inggris, di mana Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK. Sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa. Teman-teman ya, ternyata paspor Indonesia ini masih lemah ternyata ya. Aduh, kok bisa? Sekelas Indonesia loh, sedangkan Timor Leste, Malaysia itu negara yang tapi sedangkan Indonesia masih ngurus visa dulu. Gila, gimana dengan US atau Amerika Serikat? Untuk US, Singapura dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana. Sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa. Untuk Jepang yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat. Paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Next, Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA. Sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa. Gimana? Lanjut negara lain nggak nih? Baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan desain baru paspor Indonesia. Kalian pasti sudah pernah lihat kan? Desain barunya warnanya merah. Tapi bukan itu yang saya mau ulas. Kuatnya. Komentar-komentar yang kebanyakan berdatangan di konten-konten yang mengulas isu paspor baru. Banyak yang mengatakan paspor tukar desain tidak ada guna karena paspor Indonesia tidak kuat. Bodoh. Banyak yang berspekulasi seperti itu. Mari kita ungkap faktanya kenapa paspor kita tidak kuat. Karena banyak orang Indonesia keluar negara bawa paspor resmi tetapi pulang menggunakan paspor deportasi. Aduh. Deportasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bermasalah di negara orang, yang dokumennya tidak ada. Itu Jadi masalahnya paspor juga deportasi atau paspor SPLP itu bukan satu dokumen yang bisa dipakai dengan waktu yang lama. Itu hanya bisa dipakai satu kali saja untuk pulang ke Indonesia. Jadi kenapa sih ranking paspor kita itu tidak setara dengan negara-negara yang kebanyakannya rankingnya sudah di atas ya? Di Malaysia, Singapura. Alasannya ini, kalau kita mau menaikkan ranking, tidak peduli seperti apapun desainnya, ya, usahakan bertanggung jawab atas dokumen kamu ketika kamu ada di negara orang. Kalau kamu pergi menggunakan paspor resmi, kamu juga pulang harus membawa paspor kamu kembali. Maka dari itu contohlah Malaysia. Wajib contoh Malaysia teman-teman ya. Kalau negara Indonesia ini mau maju, ya berkaca dulu lah kepada Malaysia. Tidak usah berkaca kepada negara yang lebih besar daripada Indonesia. Berkaca dulu sama Malaysia. Kenapa Malaysia bisa semaju itu daripada Indonesia? Lah itu yang jadi sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Maka dari itu akui. Jangan berkaduh masalah hal itu, tapi akui. Kita harus mengaku lah seperti itu ya. Nah, kenapa ranking kita turun?
kurangnya kepercayaan negara luar kepada Indonesia. Kurangnya itu Ini ya. fakta pahit tapi harus ditelan. Ya, tidak di Jepang, tidak di Arab Saudi, tidak di Malaysia, dan negara-negara lain itu pasti ada yang pulang menggunakan paspor deportasi. Mari kita renungkan dan ubah sedikit-sedikit, walaupun tidak bisa semua. Tapi kita jangan pandai mengkoreksi saja. Kita juga harus mencari tahu di mana titik kelemahannya. Gimana titik kelemahannya? Hi guys, I pernah buat a video pasal our Malaysian passport and how strong it actually is. I ada another experience dekat Italy. So, bila I nak balik from Italy to the UK, I had to line up dekat passport control lah, obviously kan. And usually kan masa passport control ada 2 lane. Satu all passports and another lane is for like passports yang kuat-kuat macam US, Japan, UK, all that stuff kan, Germany. Usually kat Europe, European passport semua satu lane lah, macam tu lah. I pergi masuk lane yang strong passports, bukan all passports. Sebab dekat belakang sekali, dia macam tak bagi tahu yang mana lane untuk yang mana. Dia just place all passports, both lanes. So, I masuk je lah lane kanan kan. So, I dah sampai depan tu baru I perasan I'm in the wrong lane. Tapi, orang depan I pun tersilap sebab dia punya passport, Philippine passport because I saw she was holding it. So, I pun macam, oh, okay lah. Dia ni pun masuk lane salah. So, we just continued lining up. I dah line up 15 minit because the queue was really long and I tak nak keluar dari lane tu and pergi belakang sekali again and I dah lambat masa tu. Guess what? Dah sampai dekat depan, the Filipino lady went to the immigration and the immigration cakap you're in the wrong line. You have to go to all passports. This is passports for Europeans only and the US and Japan and all that stuff kan. I pun cakap alamak. Lepas ni I pula lah kena halau pasal I kena line up all over again. Kesian tau this lady sebab the line was so long and kita orang dah line up dah. So I just tried my luck and I went and I stood there and this lady nampak my passport macam buat muka sikit. Lepas tu sembang-sembang dengan dia punya kawan dekat sebelah, like the immigration person next to her, in Italian, so I tak faham. And dia cakap, no, Malaysia. Lepas tu dia just chop my passport. Lepas tu bagi I the passport. Wow. So I macam, okay. Gila, kuat So I dengan betul. kawan I dari US tau. So dia memang boleh lepas pun. Lepas tu kita orang discuss lah, like kenapa I boleh tapi that Filipino lady tak boleh. Ni I tak tahu lah racist ke atau they just trust Malaysian passports more. But yeah, every time I travel, I always get like very pleasant experiences with my Malaysian passport. Gila, kuat betul ya paspor you guys Malaysia, are paspor lucky. Malaysia ini. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? According to the most recent Handy Kuat, Passport teman-teman. Index, Malaysia is ranked Gila. 11th best. It means that Malaysians can travel to 180 countries without a visa. Just as citizens of Liechtenstein, for instance, it's actually ranked better than Cyprus, United Arab Emirates, or Monaco, and far better than the Russian passport that I hold. Just think about it, guys. You can travel visa-free to Andorra, Belgium, Finland, Kenya, New Zealand, and 50 other countries that I would need a visa for. Well done, Malaysia. The passport now that I'm holding is one of the world's strongest passport. In the year 2024, it is ranked 12th in the world, and we can travel to 183 countries without visa. I started to know about this when I studied overseas. I studied in China when I met some of my friends from other countries, especially Thailand, Indonesia, or some other countries. And they told me that having a strong passport means a lot to them because they told me that it's a hassle to apply visa and so on. So I was like, oh, I don't need visa to go Europe. I don't need visa to go Turkey. I don't need visa to go Kazakhstan. And now in 2024, we don't need visa to go China either. So I was thinking like, oh, it's very easy for us. A lot of people doesn't know that if you need visa to travel to other country, you have to go through a lot of procedures to apply online and so on. And some even need interview in case you need a visa from the US. From Malaysian passport, it also mentions that you can use this passport for all the country except Israel. Because Keren. Malaysia doesn't recognize Israel. So our passport are not allowed to be used to enter Israel. So for now, I should be very grateful. Like, I mean, at least I have a passport that can go to a lot of countries without visa. What do you think about Malaysian passport and the strength of the passport? So please leave a comment down below. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Gila, paspor Indonesia dan Malaysia. Ternyata Indonesia pasportnya ini masih lemah. Tidak ada kepercayaan daripada negara luar terhadap rakyat Indonesia. Harus gunakan visa dulu. Buat teman-teman ya. Tapi kalau di Malaysia cukup buat paspor saja. Wah, is strong, sangat kuat sekali loh.
Gila, kok bisa teman ya? Sedangkan Indonesia ini harus ada visa dulu, ngurus ini dulu. Aduh, gak tahu saya ngomong-ngomong apa. Tapi yang jelas Indonesia best lah. Singapura juga best. Ya, seharusnya Indonesia mencontoh negara kecil dulu lah, baru nanti mencontoh negara besar. Bagaimana cara mengelola Indonesia yang dengan cara yang baik, teman-teman ya. Karena Indonesia ini ketinggalan jauh daripada negara-negara tetangga. Nasib cita-cita anak bangsa ini mau dilarikan kemana, teman-teman ya? Biasanya semakin tahun bertambah, semakin tahun seharusnya Indonesia ini semakin maju. Tapi apa kenyataannya? Semakin merusut, semakin miskin, semakin susah rakyatnya. Gila, ujung-ujungnya negara banyak hutang dan rakyatnya diperas. Lah pusing, ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju mengalahkan Malaysia. Tapi saat ini kita harus sama-sama akui bahwa Malaysia jauh lebih maju daripada Indonesia. Malaysia sudah jauh meninggalkan Indonesia dalam hal kemajuan. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, comment, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Mer React TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.